wabarakatuh. Saya belum lihat ibu-ibunya, digerek dong itu iniannya biar kelihatan. Orang gede begini nggak kelihatan, kesian. Nah, saya ulang ya, jawab salam saya. Ya, daun salam buah nanas. Yang jawab salam saya utangnya lunas. Wah, kenceng amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil burril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para pengurus DKM Masjid Al-Furqan. Yang pertama, Ketua DKM Ayahanda Haji Edwin Muslim, makanallahu fi kulli hayati. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah istiqomahkan daripada mengurus rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Kepada para ketua panitia Ramadan 1447 Hijriah atau 2026, ketuanya Bapak Kristianto, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah tunaikan agenda Ramadan 2026 ini dengan penuh kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya punya orang tua yaitu Bapak Dalijo. Saya kebetulan keponakan beliau. Saya diundang dari Pulau Gadung untuk silaturahim ke Pondok Melati ini dengan jamaah Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan untuk kita di dunia wal akhirah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih berada di bulan Ramadan, bulan ke-9 dalam penanggalan Islam yang Allah juluki, yang Allah beri gelar yaitu sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai raja atau penghulu daripada segala bulan. Yang mana untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikan kenikmatan sehat panjang umur sampai dengan malam ke-17 ini kita bisa menjalani ibadah Ramadan tanpa ada uzur yang syar'i. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita Ramadan kita, baik puasa Ramadan, tadarus Quran, qiyamul lail, infak dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah jadikan Ramadan sebagai raja atau penghulu daripada segala bulan? Ada 3 hal Allah beri gelar Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur. Yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah tidak turunkan Al-Quran di bulan Rabiul Awal. Allah tidak turunkan Al-Quran di bulan Rajab, bulan Sya'ban atau bulan Zulhijjah. Tetapi Allah turunkan Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an lin-nas wa bayyinatin minal wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran
sebagai petunjuk kita, pedoman kita, imam kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Maka amalan yang dianjurkan untuk menghidupkan bulan Ramadan ini yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karena itu di malam 17 ini tepatan nuzul Quran, turunnya Al-Quran, mari kita hidupkan Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Semoga jamaah Masjid Al-Furqan adalah jamaah yang istiqamah, gemar membaca Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan Al-Quran di rumah kita sebagai hiasan belaka. Jangan jadikan Al-Quran di rumah kita hanya sebagai petunjuk bahwasanya kita orang Islam. Jadikanlah Al-Quran di bulan Ramadan ini kita buka, kita tadabbur, kita baca, dan kita hidupkan bulan Ramadan ini dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gemar membaca Al-Quran akan diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Orang yang gemar membaca Al-Quran di alam kuburnya akan diberi penerangan. Orang yang gemar membaca Al-Quran, Al-Quran akan menemaninya di dalam kubur hingga hari kebangkitan tiba. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di sisa 13 hari lagi, mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Walaupun tidak khatam atau tidak banyak yang kita baca, namun kita bisa mengambil hikmah di dalam pembacaan Al-Quran kita, supaya hidup kita penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah menandai Ramadan sebagai raja atau penghulu daripada segala bulan, yaitu adanya perintah puasa Ramadan. Sejarah perintah puasa Ramadan turun terjadi pada bulan Sya'ban. Ini diterangkan di dalam kitabnya Muhajjab karangan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan ibadah puasanya selama hidupnya hanya 9 kali setelah ketetapan puasa Ramadan turun di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah menikmati Ramadan hampir, yang usianya sekarang sudah 60 tahun, 70 tahun, berarti kita menikmati Ramadan hingga 60 kali Ramadan. Apakah ada perubahan di dalam diri kita? Apakah ada perubahan di dalam keseharian kita, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Kalau memang belum, mari saatnya di 13 hari terakhir ini kita niatkan di dalam diri kita. Kita muhasabah di dalam diri kita. Kita jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Sehingga di dalam menjalani amalia ibadah Ramadan hanya semata-mata mengharapkan keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi." Orang yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Furqan Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu, dan Allah jadikan daripada hamba-hamba yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita kerjakan selama 16 hari kemarin tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu, lapar dan dahaga saja. Puasa yang seperti ini, yang hanya menahan lapar, haus dan nafsu saja, ini disebut puasa yang tidak berkualitas dan tidak mempunyai makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah puasa kita Ramadan ini, kita tanamkan di dalam diri kita sebagai Ramadan terakhir bagi kita,
Kita jadikan puasa Ramadan kita puasa yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan jauh-jauh hari pada umatnya untuk melakukan puasa yang berkualitas. Seperti apa puasa yang berkualitas? Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya puasa yang berkualitas wal kafun syam'a wal basyara wal lisani wal liyadi wal razuli wa syairil asami. Puasa yang berkualitas adalah puasa yang tidak hanya menahan lapar, haus, nafsu belaka, tetapi puasa yang berkualitas adalah bisa mengendalikan lisan kita, mata kita, pendengaran kita, tangan kita, serta kaki kita dalam melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita melakukan puasa kita berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah 16 hari yang kemarin puasa kita evaluasi bahwasanya puasa kita sudah bermakna di dalam diri kita? Sudahkah ada perubahan baik akhlak kita, adab kita, pribadi kita, sopan santun kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Maka mari jadikan puasa kita puasa yang berkualitas. Jaga mata kita di saat kita berpuasa, jangan sampai melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan kita di saat kita berpuasa, jangan sampai mengomongin aib orang lain, menceritakan kejelekan-kejelekan saudara-saudara kita. Jaga tangan kita di saat kita berpuasa dari menganiaya, menghardik, bahkan lebih-lebih melakukan korupsi. Jangan sampai di saat kita berpuasa, kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan manusia adalah manusia yang paling baik di antara makhluk-makhluknya. Oleh karena itu, di seluruh anggota tubuh badan kita yang sempurna ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ajal datang menghampiri diri kita, jika maut datang menjemput kita dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 23, wala taqum laisa bihi ilmun inna syam'a wal basyara wal fu'ada kullu ulaika masbura. Dan janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak mengetahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum puasa Ramadan tahun ini, evaluasi pada diri kita, wabil khusus yang sedang menjalani ibadah puasa, mari kita perbaiki akhlak kita, adab kita, sopan santun kita, budi pekerti kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, agar puasa kita, puasa Ramadan ini penuh bermakna di dalam diri kita dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, kelak mendapat ganjaran yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, yang terakhir, bahwasanya Allah menandai Ramadan sebagai Sayyidul Syuhur. Ada satu malam yang nilainya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa? Malam Qadar. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya malam Qadar jatuh pada malam-malam ganjil di sepertiga malam. Malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Tetapi para ulama mengatakan orang-orang yang istiqamah menghidupkan Ramadan dengan puasa yang berkualitas, dengan mengerjakan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keikhlasan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia jaga Ramadan dari awal sampai akhir, insyaallah Lailatul Qadar akan datang padanya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hambanya yang akan menerima Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu. Jamaah, Lailatul Qadar adalah malam yang sangat luar biasa yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diungkap oleh Syekh Al-Aini di dalam kitabnya Umdatul Qari juz 1 halaman 241.
inna lailatul qadri khasatun fi hadhihi ummatin wala takun ummatun qablahu. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar hanya terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di umat-umat lainnya. Untuk itu berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senanglah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat amaliyah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yang melebihi daripada amaliyah umat Nabi sebelumnya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa terjaga di dalam mengamalkan, menghidupkan bulan Ramadan ini dengan amaliyah dan ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah istiqomahkan di dalam mengerjakan amaliyah, ibadah, di dalam menghidupkan Ramadan ini sampai akhir nanti, sehingga predikat la'alakum tattaqun menjadi hamba yang terbaik menyepat di dalam diri kita. Ilaha diniyah wa qini sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amta 'alaihim dubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum saya tutup, tadi saya lihat jam 8 kurang 2 menit, belum ada 15 menit. Kan disuruh 15 menit tadi, ya. Jadi saya cepat tadi ngomongnya. Ini saya kasih oleh-oleh buat jamaah Al-Furqan. Bagi yang menjawab tausiah saya, yang menyimak tausiah saya kasih pertanyaan, angkat tangan, saya kasih oleh-oleh langsung. Pertanyaan untuk para jamaah laki-laki. Sebutkan syarat sah puasa. Angkat tangan. Balik. Terus? Jangan rame-rame. Ntar dulu, Bapak dulu. Ayo. Balik. Islam. Terus kalau cewek, perempuan suci dari nifas dan haid. Yang keempat? Iya, pinter dah. Gak apa-apa, gak jawab. Nih Pak, tolong kasih. Ya, yang keempat itu sudah masuk dalam waktu puasa, makanya adanya sidang isbat menentukan masuknya bulan Ramadan. Pertanyaan buat ibu-ibu, Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, angkat tangan aja Bu. Saya nggak minta ibu ngomong nomor handphone ibu berapa, saya nggak. Saya udah punya istri. Ya. Rasulullah melaksanakan ibadah puasa selama hidupnya berapa kali Bu? Ibu-ibu. Jangan Bapak. Ayo. 9. Benar. Ya udah saya kasih nih. Nih, tolong. Ini sarung handphone. Sarungnya dulu ya Bu ya. Khusus buat Bapak terakhir. Terakhir Pak. Yang bisa jawab langsung. Ya, angkat tangan. Sholat taraweh yang kita lakukan secara berjamaah ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, berjamaah. Ingetin pertanyaannya, siapa imam sholat taraweh pada masa Khalifah Umar bin Khattab? Nah, lo bila bersalah. Imam saya udah kabur ini, nggak ada. Salah. Salah. Ayo cepat 2 menit. Saya dikasih waktu cuma 15 menit. Tuh. Ayo. Tuh. Siapa? Salah. Ya udah, nggak ada yang bisa jawab. Pertanyaannya gampang sekarang buat bapak-bapak. Ya, sebutkan pengurus DKM Masjid Al Furqan, ketua, sekretaris, bendahara.
Ya lagi saya kasih pertanyaan nggak bisa. Yo, angkat tangan. Ya. Ah, saya mah iya aja, saya nggak tahu. Ya, ya udah. Hah? Hah? Oh ketuanya. Ya Allah. Ente nggak ngomong. Ah, ketuanya nggak ngomong ente. Ah, Bapak kasih kode dong Pak. Kalau ketua DKM saya malu jadinya tuh. Nah, Ibu terakhir, Ibu, Bu, kapan hari raya Idul Fitri? Ah, iya betul 1 Syawal, jawaban bagus. Tuh yang jilbab ungu, di jilbab ungu. Ini door prize nih buat saya. Yang mana? Yang ungu tuh dari 1 Syawal. Iya, bagus. Ada yang bertanya, aduh Pak Ustaz, tanggal 20 Maret, belum tentu ya kan? 1 Syawal. Ya, dah kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan dengan silaturahim yang kita terjalin pada malam hari ini Allah beri keberkahan di dunia wal akhirah. Ila hadinya wa min salih wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ya na'budu wa ya nasta'in. Saya tutup dengan pantun ikan kakap ikan patin di Senayan banyak polisi. Mohon maaf lahir batin, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau lama ntar.